Halo. Halo, selamat apa aja ya buat sobat film ya. Iya, bisa selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena yang nonton nggak tahu mas, mau siang-siang, mau malam-malam. Selamat mereka ya mas ya. Oke, saya Kamandoko. Saya Bimo. Kita mau Kita mau bercerita tentang sebuah alur cerita film mas. Alur film Taxi Driver. Film tahun 1976 mas. Film lama ini mas. yang ini salah satu film terbaik sepanjang masa ya, Iya mas. yang dibintangi oleh Robert De Niro. Robert De Niro mas. Nah, ini Robert De Niro. Robert De Niro. Ya, disutradari oleh Martin Scorsese. Film ini menghabiskan budget sekitar 1,9 juta US dollar. Berdurasi 113 menit, yang bercerita tentang supir taksi di kehidupan malam di kota New York ya. Iya, mas. Robert De Niro sendiri berperan sebagai Travis Bickle, pemuda yang kesepian ini mas. Wah, kayak dirimu ini mas. Yang penting bahagia, mas. Dia juga mantan seorang veteran perang. Di sini dia mantan marinir ya mas. Iya, perang Vietnam, mas. Tapi dalam alur cerita ini Travis sendiri diceritakan menderita insomnia akut. Iya, jadi dia insomnia, nggak bisa tidur malam, terus dia daftar bekerja menjadi supir taksi. Jadi dia daftar shift malam mas sampai pagi. Oke, berarti scene-nya hampir semua kebanyakan malam mas, di Iya. film ini ya. Iya mas, kebanyakan malam hari. Malam guys, gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke filmnya, kita ke intro dulu guys. 1, Intro. 2, 3, intro. Oke, film ini dimulai dengan Travis melamar pekerjaan sebagai supir taksi dengan alasan dia susah untuk tidur malam. Travis mempunyai riwayat mengemudi yang bersih, tidak pernah bermasalah dengan hukum. Setelah interview singkat dengan atasan perusahaan taksi, Travis pun disuruh mengisi formulir dan kembali keesokan harinya. Travis akhirnya menjadi supir taksi malam, hari yang bekerja dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Bahkan kadang sampai jam 8 pagi mas. Ini waktunya ekstrim ya. Iya, orang pada tidur dia kerja mas. Dia bekerja seminggu 6 sampai 7 hari. Pendapatan dari supir taksi bisa mencapai 300 sampai 350 dolar per minggu. Kalau dolar sekarang sih berapa mas? 4.900 rupiah lah ya. Tapi kalau tahun 1976 mungkin ya cuman 147 rupiah, karena pada waktu itu nilai tukar dolar terhadap rupiah itu cuma 420 rupiah mas. Jauh. Oke, kembali ke film. Film berlanjut pada suasana malam di kota New York. Bahkan bagaimana jalan-jalan New York, lampu-lampu New York, para pekerja kehidupan malam mulai keluar ke jalanan. Dari PSK, dari waria, penjual narkoba, candu, ya. Pokoknya ini ya kehidupan malam lah, seperti yang begitu-begitulah. Sementara itu Travis tidak pernah memilah tujuan dan siapa yang dia angkut ya sebagai penumpangnya ya. Entah itu orang kulit hitam, dan tujuannya juga kemana saja ya tetap maju lah untuk restoran ya, dan jelas mendapatkan uang tambahan itu. Cari cuan mas, cari cuan tuh nggak boleh milih-milih mas. Travis sering membawa penumpang yang aneh-aneh. Tidak juga yang sedikit para penumpangnya melepaskan nafsu dalam kendaraan. Jadi setiap ia mengembalikan taksi ke pangkalan, ia harus membersihkan cairan sperma di kursi belakang. Setiap selesai shift bekerja menjadi supir taksi, Travis langsung pergi ke bioskop film dewasa untuk menghabiskan waktu. Karena setelah bekerja 12 jam, dia tetap tidak bisa tidur mas. Tontonannya juga syahdu ini ya, film kan ya ini ya, ada ngeblu piye gitu ya. Kalau
zaman sekarang udah nggak ada mas bioskop kayak gitu. Mungkin tahun 70-an tuh masih banyak. Sementara scene dalam film ini terus berlanjut dengan rutinitas yang Travis jalani ya, seperti biasanya. Travis pun melihat seorang perempuan menggunakan gaun putih di pusat kampanye senator Valentine di jalan Broadway. Travis pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Wah, Langsung tertuju ya. Saat itu bahkan sebelum ia mengenal siapa sosok wanita tersebut ya, Travis sudah menjatuhkan hatinya. Ia pun berhenti di pinggir jalan memperhatikan wanita tersebut dari dalam taksi. Sementara itu perempuan diketahui bernama Betsy yang diperankan oleh Sybil Shepherd ya. Akhirnya sadar kalau pemeran Betsy sendiri dalam film ini sadar kalau ia diperhatikan oleh seorang supir taksi di luar kantornya. Betsy pun bilang pada rekan kerjanya yang bernama Tom yang diperankan oleh Albert Brooks. Dan akhirnya Tom pun menghampiri Travis dan berteriak bahwa ia menghalangi pintu masuk kantor tersebut. scene pun kembali pada suasana malam hari di kota New York. Travis pun mengelilingi kota New York dan beristirahat pada suatu tempat makan yang di situ ada teman-temannya. Travis memesan kopi dan mendengarkan teman-temannya yang sedang membahas wanita. Salah satu temannya bernama Wizard yang diperankan oleh Peter Boyle bercerita bahwa ia pernah mempunyai penumpang yang mengganti stokingnya di dalam taksi. Dan Wizard pun langsung berhenti, pindah ke kursi belakang dan menunjukkan alat kelaminnya kepada sang penumpang. Dan mereka pun bercinta di dalam mobil taksi. Setelah bercerita, Wizard pun mengenalkan pada temannya yaitu Dog Boy dan Charlie T yang sedari tadi ikut duduk dan mengobrol bersama. Dog Boy adalah nama panggilan dikarenakan dia melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dog Boy pun bertanya pada Travis apakah ia sering belusuan ke daerah pelosok kota, tempatnya para penumpang-penumpang yang jahat. Dog Boy pun menawari ia membeli senjata untuk menjaga diri atau sekedar menakut-nakuti penumpang yang jahat. Tapi Travis pun menolaknya karena memang belum membutuhkannya pada saat itu. Lalu beberapa hari kemudian dalam alur cerita film ini, Travis pun memberanikan diri datang ke kantor sukarelawan kampanye senator Valentine untuk bertemu dengan si itu gaun ya perempuan bergaun putih tadi, Betsy ya, mengajukan diri sebagai sukarelawan kampanye. Travis pun ditanya oleh Betsy tentang kenapa mau jadi relawan kampanye Valentine. Travis di sini menjawab bingung dan tak tahu siapa Valentine. Sementara untuk kampanye apa? Dia menjawab dengan seadanya saja, ya namanya juga cuma mau modus mas, kenalan sama cewek. Jadi ya yang penting yakin, ya toh. Yang penting usaha ya, dulu mas. Dan mencari-cari alasan ini. Ya. Ketika Betsy memastikan siapakah Travis, apakah Travis bersedia untuk bekerja siang dan malam untuk bantu kampanye, Travis bukannya menyanggupi, lagi-lagi ya malah kembali lagi ke modus itu tadi, ngajak kencan lah, ngedate, ngopi dan pergi ke kafe. Banyak cara Travis pun meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja jika mau diajak ngopi. Sementara Betsy pun bilang kalau ia akan beristirahat, jam istirahatnya Betsy itu jam 4 sore masih ya sekedar ngobrol-ngobrol sama kita. Benar saja jam 4 sore Travis sudah berada di depan kantor Betsy untuk menjemput dan mengajaknya ke Warkop Charles, bukan Warkop yang biasa kita nongkrong ya. Oh iya, jauh mas, lokasinya jauh mas. Di Warkop, Travis memesan kopi hitam yang bukan saset tentunya sama pie apple. Dan Betsy memesan kopi dan salad buah. Mereka pun berkencan dan mengobrol ngalor ngidul.
Betsy pun terus mengatakan bahwa Travis mengingatkan ia pada lagu yang ditulis oleh Chris Christopherson. Travis tidak mengetahui lagu itu, dan Betsy pun menjelaskan bahwa lagu itu dari Travis. Keesokan harinya, Travis ke toko piringan hitam. Dia membeli piringan hitam album lagu yang dimaksudkan oleh Betsy kemarin. Terus pada suatu malam di saat Travis sedang bekerja, tak sengaja Valentine naik pada taksinya. Valentine ini yang tadi calon Ya, capres. menarik ini Mas. Baru calon saja udah mau naik taksi. Valentine sendiri diperankan oleh Leonard Harris. Dia bercerita bahwa ia senang naik taksi untuk belajar lebih banyak tentang Amerika. Travis pun berkata bahwa ia adalah pendukung fanatiknya, dan setiap penumpang yang menaiki taksi Travis, ia menyuruhnya untuk memilih Valentine. Valentine pun bertanya pada Travis tentang apa yang mengganggunya dalam hidup menjadi warga Amerika, dan Travis pun menjawab, siapapun yang menjadi presiden harus membersihkan semua sampah-sampah di jalanan yang sudah berbau busuk dan menyengat. Sampah-sampah di sini maksud Travis adalah semacam pekerja komersial, penjual narkoba, pecandu, dan semua orang-orang yang ada di dunia hitam kehidupan malam, Mas. Valentine pun turun di hotel dan menyalami Travis. Akhirnya Travis pergi bertemu lagi dengan Betsy ya setelah beberapa hari menahan yang hidup hujan-hujan itu di mesinnya hujan. Dan apa ya, rindu ini ya gimana teman, tidak rindu kan rasanya juga. Nah, Travis memberikan sebuah kado yaitu piringan hitam yang dibelinya tempo hari lalu. Ternyata Travis pergi mengajaknya nonton film. Nah, tapi ya ini menariknya di sini tuh baru sekali kencan ketika diajak ke bioskop untuk nonton film, tapi film yang jauh dari pikiran Betsy sendiri. Travis justru malah mengajaknya nonton film dewasa. Waduh, mantap. Ya begitu-begituan ya. Sementara Betsy pun setengah hati akhirnya mau masuk ke dalam bioskop bersama Travis. Namun di tengah-tengah film yang menunjukkan adegan-adegan yang syur ya, Tidak senonoh. Betsy sendiri pun keluar meninggalkan bioskop. Sementara Travis mengejarnya hingga depan lobi bioskop. Betsy pun berdebat dengan Travis karena Betsy tidak suka diajak nonton film yang begituan, dan Betsy pun marah lalu meninggalkan Travis dengan menggunakan taksi saja. Travis yang sedang jatuh cinta dan takut kehilangan itu menelpon Betsy dan hanya diangkat satu kali. Setelah itu dia menelpon berkali-kali dan tidak diangkat. Travis pun berusaha mengirim banyak sekali bunga, tapi tetap saja tidak ada hasil apa-apa. Hingga akhirnya Travis pun mendatangi kantor Betsy. Betsy hanya terdiam dan Travis dihalang-halangi Tom. Ini pejuang cinta juga ya Travis ini. Travis diusir oleh Tom dari kantornya. Hampir saja terjadi perkelahian antara Travis dan Tom. Pada suatu malam, saat putar-putar cari penumpang, ini Travis melihat wanita yang hampir ia tabrak di jalan. Dan Travis pun penasaran, membututi pelan-pelan hingga di ujung jalan. Pada siang harinya ia bertemu dengan seorang pedagang yang dikenalkan oleh teman Travis di Wisat gitu Mas. Iya, supir taksi juga. Namanya Casey Andy, dan mereka pun pergi ke apartemen untuk melihat apa yang dijual oleh Andy. Nah, di sini Mas Bim, ternyata Andy juga menjual senjata ilegal yang ditawarkan berbagai macam senjatanya, itu juga lumayan satu koper itu. Iya, banyak sekali. Ya menjual senjata ilegal ya, senjata ilegal. Travis pun tertarik dengan senjata 44 Magnum, tapi Andy menyarankan dia untuk membeli pistol 3
dari 38 ya, Iya. karena lebih praktis, lebih kecil, dan selain itu Andy juga menyarankan pistol otomatis berjenis Colt 25 dan 380 Walther. Sementara Travis pun membeli 4 jenis senjata yang ditawarkan tadi di Andy itu tadi. Banyak juga duitnya Travis ya. Jadi itu menabung dari sopir taksi itu paling dari tips-tips. Travis pun mulai berolahraga, memasak makanan sehat, berhenti minum-minum obat, dan berlatih menembak. Travis terus mempersiapkan membawa senjata yang ia miliki. Pada suatu malam ketika Travis sedang berbelanja di minimarket, datang seorang perampok yang ingin merampok. Travis pun yang sudah memiliki pistol membantu pemilik toko dengan melumpuhkan sang perampok dengan pistolnya. Sang perampok pun jatuh tersungkur. Travis pun semakin terobsesi dengan senjatanya. Dan makin terobsesi ini ya. Oke, untuk sobat film yang belum subscribe ya Mas. Ya, jangan lupa di like juga, jangan lupa di share. Oke, langsung Lanjut, hari terus berlalu. Travis pun datang menghampiri wanita yang pernah hampir ditabrak di jalan. Ternyata wanita ini juga dulu pernah buru-buru naik taksinya, dan seorang laki-laki memaksanya untuk turun dari taksi, mengajak wanita itu pergi. Namanya Iris, yang masih berusia 12 tahun, menjadi seorang wanita penghibur. Iris diperankan oleh Jodie Foster. Travis yang berpura-pura ingin menyewa wanita itu untuk bercinta. Travis pun berbicara dengan Sport. Sport adalah mucikarinya Iris. Ternyata sampai di kamar yang disewa sama Travis dan Iris, Travis malah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Iris. Travis yang pada saat itu justru ingin membantu Iris untuk meninggalkan dunia malam. Iris justru menolak untuk pergi pada saat itu. Travis malah mengajaknya berkencan di kemudian hari, dan Iris pun mengajaknya besok untuk bertemu kembali. Keesokan harinya Travis bertemu dengan Iris, tapi kali ini bukan di kamar, tapi mereka mengobrol di sebuah kafe. Travis menginginkan Iris kembali kepada orang tuanya, tapi Iris lebih memilih untuk tetap hidup seperti ini. Mereka pun berdebat panjang lebar. sudah mulai makin menarik ya filmnya, alur cerita film. Scene berikutnya di mana Valentine sedang berkampanye ini Mas, di salah satu apa ya namanya Columbus Circle ya di sana ya. Kalau di sini alun-alun Mas, mungkin Mas. Travis sendiri datang dan berdiri di pinggir trotoar menatap panggung di mana Valentine sedang berorasi. Nah ini rambutnya Travis sudah dipotong, Jadi mohak dengan gigi kayak anak pang. mohak. Dia terlihat ikut menikmati orasi Valentine itu. Ketika orasi selesai, Travis pun berusaha mendekati Valentine yang penuh dengan kerumunan massa dan dijaga ketat sama awalnya ya. Iya. Tapi sebelum ia berhasil mendekat, dia terlihat ingin mengeluarkan sesuatu dari jaketnya ini. Entah apa yang dibawa Travis ya. Tapi ketahuan oleh penjaga pengawalnya Valentine ini. Sementara Travis pun lalu dikejar oleh pengawalnya Valentine dan berhasil meloloskan diri. Oke, malam harinya Travis mendatangi tempat di mana biasa Sport dan Iris berada. Travis pun bertemu dengan Sport di pinggir jalan. Setelah sedikit berbincang dan menanyakan Iris, Travis pun menembak Sport di perut. Travis meninggalkan Sport dan menuju hotel di mana bangunan yang biasa disewa untuk bercinta. Di dalam, Travis bertemu dengan penjaga motel dan langsung menembak jarinya. Namun, dari belakang ternyata Sport justru menembak Travis di bagian lehernya. Travis yang masih sempat membalas tembakan kepada Sport
dan Sport jatuh tersungkur. Iris pun yang berada di kamar dengan Om kaget mendengar bunyi tembakan. Travis pergi ke atas untuk menemui Iris, tapi justru tamu Iris menembak Travis dari samping. Travis pun membalas tembakan hingga tamu itu jatuh meninggal. Penjaga hotel yang belum mati masih berusaha ingin membunuh Travis. Namun Travis justru menusuk dan menembaknya hingga mati. Setelah itu Travis mengarahkan pistol ke arah lehernya untuk bunuh diri. Namun ketika menarik pelatuk, ternyata pelurunya sudah habis. Polisi pun datang dan menodongkan pistol pada Travis yang sudah tidak berdaya. Tebar ini apa? Penuh darah mas yang jelas. Suasana tembak menembak ini mas. Iya. Di scene berikutnya sendiri, keesokan harinya ini ada berita surat kabar yang memberitakan seorang supir taksi melawan para penjahat. Diberitakan dia menyelamatkan gadis di bawah umur, dan juga ada tulisan surat ucapan terima kasih dari si orang tua Iris. Itu di ending film, closingnya Travis sedang ngobrol-ngobrol mangkal ya. Iya, lagi mangkal sama teman-teman taksinya. Ada satu penumpang yang mau naik taksi ya, taksinya Travis. Dan diketahui si penumpang tersebut adalah Betsy, yang kemudian diantar naik taksi. Dalam taksi dia berbincang-bincang tentang pemilihan Valentine. Sementara Betsy pun turun dari taksi dan Travis tidak mau dibayar ongkos taksinya dan pergi meninggalkan Betsy. Nah gitu mas, ending film Taxi Driver ya. Iya, Taxi Driver. Jadi ya bertanya-tanya ada apa ini Betsy sama Travis gitu kan. Ya filmnya Sedikit gantung gitu. gantung sih enggak sebenarnya, cuman ya persepsi orang menikmati film beda-beda mas. Ya tapi menarik juga ya ini. Sangat menarik mas. Kembali lagi karena film ini sepanjang sejarah masih dinobatkan sebagai Film terbaik mas. terbaik ya. Tahun 1976 bikin film kayak gini ya jenius sih. Di siapa namanya itu Martin ya, Scorsese. saudaranya tuh jenius, sangat jenius. Oke teman-teman, kalau masih penasaran, langsung saja nonton filmnya langsung ya. Ya langsung nonton film fullnya aja kalau masih penasaran. Oke, dan jangan lupa tetap Jaga kesehatan, jaga kesehatan. patuhi protokol kesehatan. Pokoknya ya sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, and Ya, share. Oke, saya Bimo. saya Kamandoko. Balik lagi. Oke, saya Kamandoko. Saya Bimo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam Sobat Film.